Udah, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Amelia, Ya. hari saat ini kita akan ujian komprehensif di PPG. Jadi, yang pertama, Ibu sebelum memaparkan atau mempresentasikan materi pembelajaran, ada baiknya membacakan beberapa ayat suci Al-Quranul Karim, antara 1 sampai 3 ayat saja. Kemudian nanti Ibu lanjutkan dengan presentasi, Bu. Uh, ya presentasinya nanti yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang sesuai dengan RPP atau micro teaching kemarin yang paling bagus, ya. Ya. Kemudian ya semua dimensi lah yang dipaparkan, Bu, dari judulnya, materinya, kemudian pengertiannya, balik segi bahasa atau istilah, rujukan alasannya, kemudian dalilnya tentang materi yang Ibu paparkan, kemudian berkaitan dengan metode pembelajaran, model pembelajaran, media pembelajaran, kemudian yang berkaitan dengan hot mungkin dan nantinya Bu di RPP Ibu jelaskan dengan baik. Silakan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraqta fansab wa ila rabbika far'ab. Sadaqallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Assalamualaikum akan warahmatullahi wabarakatuh. menjelaskan tentang materi pelajaran saya, yaitu di kelas 4, pelajaran ke-7 dengan akhlak terpuji dengan materi gemar membaca. Pertama-tama ketika masuk kelas, maka saya akan memperhatikan kelas dulu, apakah sudah bersih, tempat duduknya sudah rapi. Kemudian mengucapkan salam. Kemudian setelah mengucapkan salam, membaca doa dengan anak-anak, mengabsen. Selanjutnya menampilkan materi di PowerPoint, yaitu gemar membaca. Yang pertama adalah menunjukkan gambar pustaka di PowerPoint, bertanya kepada anak-anak apa gambar tersebut. Kemudian setelah anak-anak menjawab macam-macam jawabannya, kemudian bertanya kepada anak-anak apakah anak-anak sering membaca di perpustakaan. Setelah anak-anak menjawab, kemudian baru masuk ke materinya, yaitu yang pertama, materi itu adalah menjelaskan apa itu arti gemar membaca. Menjelaskan kepada anak-anak bahwa gemar, satu-satu kata gemar dan membaca, dan dijelaskan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gemar itu artinya menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah suka sekali. Berarti orang yang melakukannya itu menyukai sesuatu itu gemar. Kemudian membaca itu memberi arti membaca, bahwa membaca itu melihat serta memahami apa yang ditulis. Jadi maksudnya membaca itu bukan hanya setelah membaca telah selesai, tidak, tapi harus memahami apa yang ditulisnya. Jadi kata itu disatukan, gemar membaca adalah
suka sekali membaca dan memahami apa yang tertulis. Selanjutnya ya Pak. Selanjutnya menanyakan kepada anak-anak membaca itu di mana saja. Jadi mengarahkan anak-anak kalau membaca itu, anak-anak biasanya jawabannya itu di perpustakaan. Kemudian kita mengarahkan membaca itu bisa di mana saja, di rumah, di sekolah, bisa juga kalau di Banda Aceh ada transportasi umum yaitu di Transkutaraja, boleh membaca di sana. Dan kalau anak-anak lagi di jalan atau sedang bersama orang tuanya di kendaraan misalnya bisa membaca petunjuk jalan atau papan iklan. Tapi kita beri arahan kepada anak kalau sedang berjalan berdiri dulu baru membaca tersebut. Selanjutnya apa saja yang bisa dibaca anak-anak? Yang pertama adalah buku, koran. Pertama anak laki-laki kita tanyakan biasanya kalau minum kopi itu dengan ayah di mana? Oh, biasanya ada koran di situ, bisa sambil makan kue atau apa membaca koran. Setelah itu bisa di televisi, dan yang sekarang yang canggih adalah dengan handphone. Kemudian kita memberi arahan lagi apa yang harus kita baca dan sering kita baca sebagai umat muslim. Jadi misalnya anak-anak menjawab Al-Quran. Selanjutnya materinya adalah bahwa membaca itu sesuai dengan perintah Allah dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Kita bacakan dengan artinya. Kemudian